Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kakek mencabuli 3 anak di bawah umur, 1 diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Isak tangis sambut kedatangan jenazah NM, korban pembunuhan di Pasaman, Sumatera Barat. Sekelompok pemuda curi bendera merah putih yang dipasang di tiang rumah ibadah. Puluhan kios di Pasar Serbelawan Dolok Simalungun terbakar. Damkar mengerahkan 5 unit mobil untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Sebanyak 40 kios dan lapak jualan di Pasar Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun dilahap si jago merah pada Senin sore. Pedagang semakin panik karena api tak mudah untuk dipadamkan, malah semakin membesar. Api terus merambat ke kios lain, sementara sebagian pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka ke tempat lebih aman. Damkar mengerahkan 5 unit mobil. Tetapi karena cuaca panas dan angin kencang, proses pemadaman sempat terkendala. Api baru bisa padam setelah damkar berjuang selama 3 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, tetapi dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh pembakaran sampah dari salah satu kios pedagang. Habis Pak, apanya? Habis Pak, habis. Kira-kira apa penyebabnya Pak ya? Cepat kali ya. Belum tahu penyebabnya Pak ya? Belum tahu penyebabnya kebakarannya. Tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ditaksir ratusan juta rupiah. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Seorang kakek di Deli Serdang mencabuli 3 orang anak di bawah umur. Ketiga korban diiming-imingi uang hingga diancam agar mereka menuruti nafsu bejat kakek. Tua-tua keladi makin tua makin jadi. Peribahasa itu pantas disematkan kepada seorang kakek berinisial WA asal Deli Serdang. Bagaimana tidak, di usianya yang ke-70 tahun, WA malah mencabuli 3 anak di bawah umur. Setelah kasus pencabulan terbongkar, WA kemudian kabur. Pada 12 Agustus, WA ditangkap di Tanjung Morawa, Deli Serdang. Kini WA berbaju tahanan karena telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan. Dari 3 korban yang dicabuli, 1 orang diantaranya merupakan laki-laki. Modus tersangka saat itu dengan cara pendekatan. Korban diajak bermain, kemudian diiming-imingi uang, bahkan ada ancaman jika korban tidak mau menuruti nafsu tersangka. Kasus ini terbongkar setelah salah satu pelaku bercerita kepada keluarga. Terakhir kali korban dicabuli pada 20 Juli 2025. Modusnya dia ada memberikan sejumlah uang kepada 3 orang korban ini, dan juga ada yang mengancam dan bahkan menutup mulutnya pada saat akan melakukan perbuatan jahatnya kepada 3 orang korban tersebut. Korbannya dengan inisial HAZ, RAG, dan PN. Tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2012. Perbuatannya membawa tersangka ke balik jeruji. Ia pun terancam 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Jenazah perempuan yang diduga sebagai korban pembunuhan tiba di rumah duka Kecamatan Lubuk Barumun, Padang Lawas. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Haru masih terasa di kediaman Saripudin Hasibuan. Apalagi saat ambulans yang membawa jenazah anaknya berinisial NM tiba di rumah duka Desa Pagaran Jaya Batu, Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Isak tangis terdengar, keluarga tak terima NM tewas dengan cara tragis. NM merupakan putri kedua Saripudin. Sebelum tewas, ia dinyatakan hilang selama 2 hari. Dari keterangan adik NM sebelumnya dibawa oleh laki-laki berinisial HL yang merupakan teman dari ayahnya.
Keluarga belum sepenuhnya ikhlas. Mereka berharap pelaku yang sudah ditangkap oleh polisi dapat dihukum seberat-beratnya. Harap kepada penegak hukum Indonesia, kepada pelaku, harap diberi hukuman yang seberat-beratnya. Bila perlu, harapan hukuman mati. Pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk itu kami harapkan dari pihak keluarga, terutama masyarakat Desa Pakaranjaya Batu, si pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai perilakunya. Jenazah NM dikebumikan di pemakaman umum milik desa. Keluarga, sahabat, dan kerabat mengantarkan jasad NM sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya jasad seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di wilayah Pasaman, Sumatera Barat pada 12 Agustus 2025. Setelah diperiksa, jasad itu berinisial NM, perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Hingga kini belum diketahui motif dari pembunuhan ini. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas. Sekelompok pemuda di Medan mencuri bendera dari sebuah rumah ibadah di Medan Baru sehari menjelang peringatan ulang tahun Republik Indonesia. Belum diketahui motif para pelaku. Sejumlah pemuda tampak berada di sebuah lokasi yang tidak jauh dari rumah ibadah lokasi pencurian. Tidak berapa lama pelaku datang dan menilap bendera dari tiang. Sambil memegang bendera curian, pelaku kemudian kembali ke teman-temannya yang berdiri, tampak mengawasi situasi tidak jauh dari rumah ibadah itu. Aksi pencurian ini terjadi pada Minggu dini hari, beberapa jam menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tiba-tiba di panjatnya itu diturunkan bendera, habis itu ada kawan yang ke sana, nggak tahu orang mana kan, hilang lah. Itu makanya lucu juga kan pas 17 Agustus. Warga setempat mengaku tidak mengenali pelaku yang mencuri bendera di gereja itu. Mereka belum mengetahui apa motif yang melatar belakangi pencurian bendera itu. Kasus ini tidak dilaporkan ke polisi namun diunggah ke media sosial untuk mengingatkan agar tetap waspada terhadap kriminalitas. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, nelayan pesisir pantai Pandan Tapanuli Tengah kompak menggelar parade pawai perahu hias kemerdekaan. Seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya. Perahu-perahu ini tampak lebih indah dari biasanya. Tampak dari kejauhan warna-warni ornamen yang meriah. Ya, inilah lomba hias perahu yang digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Diawali dari pinggir pantai Pandan. Perahu ini nantinya beriringan menampilkan keindahannya. Tampak para peserta didominasi oleh kaum ibu dan anak. Mereka begitu antusias mengikuti parade pawai perahu hias ini untuk menyisiri perairan pantai Pandan. Kegiatan parade pawai perahu hias kemerdekaan diikuti masyarakat untuk bertujuan mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan, khususnya pahlawan yang gugur dalam pertempuran laut. Tradisional Pandan ataupun kota Pandan dari Tapanuli Tengah, kami tadi rangka mau menyukseskan pantai kami ini. Di Tapanuli Tengah ini, inilah kami nelayan-nelayan kecil semuanya. Yang tadi kita pawe bareng-bareng dari sampai ke Sipiluan dan sampai juga ke Pantai Kalangan. Pawai perahu hias ini dalam rangka apa nih, Pak? Dalam rangka kemerdekaan ke-80 Indonesia Raya. Bertepatan di Hari Perayaan Kemerdekaan, masyarakat nelayan pesisir pantai Pandan Tapanuli Tengah ini juga mengharapkan banyak perhatian dari pemerintah setempat. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.